Ragam pendapat ulama tentang hukum bunga bank. Akhir-akhir ini, permasalahan hukum bunga bank kembali mengemuka di masyarakat dan menjadi viral. Bahkan, ada seorang profesor yang dibully habis-habisan karena dianggap menghalalkan riba. Padahal, sesungguhnya beliau hanya menyebutkan adanya perbedaan pendapat ulama apakah bunga bank termasuk riba atau bukan. Riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah, Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh alal Madhabil Arba'ah mengartikannya sebagai bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Misalnya, menukarkan 10 kg beras ketan dengan 12 kg beras ketan. Atau si A bersedia meminjamkan uang sebesar 300.000 kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar 325.000. Para ulama, baik ulama salaf, madhab yang 4, maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan, ulama yang membolehkan bunga bank juga mengharamkan riba. Lihat Al-Mabsut Juz 14, Asy-Syarh Al-Kabir Juz 3, Nihayatul Muhtaj Juz 4, Al-Mughni Juz 4, At-Tafsir Al-Wasit Juz 1. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman ribanya, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk daripada riba. Dalam kegiatan bank konvensional, terdapat dua macam bunga. Pertama adalah bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di dalam bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual. Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi, Mutawalli Syar'awi, Abu Zahrah dan Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa bunga bank hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat Forum Ulama Islam meliputi Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Majma' Fiqh Rabithah Al-Alam Al-Islami, dan Majelis Ulama Indonesia. Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, an Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, memberikannya, menuliskannya, dan dua orang yang menyaksikannya. Ia berkata, mereka berstatus hukum yang sama. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Tantawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Shaltut menegaskan bahwa bunga bank hukumnya adalah boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah pada tanggal 23 Ramadan 1423 Hijriah, bertepatan pada tanggal 28 November 2002 Masehi. Mereka berpegangan pada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Pada ayat di atas,
Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggosok, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridho. Karenanya, keridhoan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan di dalam Islam. Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram, maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. Di dalam Fatwa Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah disebutkan, sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya adalah halal menurut syariat dan tidak apa-apa. Lihat Buhus Al-Fiqhil Mu'amalat, Kairo Al-Azhar Press. Pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat 3 pendapat tentang hukum bunga bank. Yang pertama adalah pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya adalah syubhat. Meskipun begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar, menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya karena tidak menganggap sebagai riba. Tetapi, mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya adalah haram. Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan, sebab masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menumpukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya, seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh, maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-birru matma'anna ilaihi an-nafsu wa matma'anna ilaihi al-qalbu, wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftuka." Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu, sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas, meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam.